Unutma, yolumuz ezelden ebede kadardır. Gayemiz gönüller yapmaktır. Davamız kul olmaktır. Ey oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol, merhamet ol, derman ol, gazi ol, devlet ol. Ey oğul! Millete bey olasın, mazlumlara fatih olasın, zalimlere Yavuz olasın, diyarlara Süleyman olasın, devleti ebed müddet olasın. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak video berikut. Nisa, Iya. kamu tahu nggak cerita tentang sejarah berdirinya Daulah Turki Utsmani? Oh, yang kisahnya Utsman I itu ya? Iya, boleh nggak ceritain ke aku? Boleh, boleh. Bentar dulu ya. Oke. Jadi gini, pada suatu malam di tahun 1219 Masehi, salah satu penguasa dari Turki itu mimpi bahwa pohon besar yang keluar dari pusarnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Nah, lelaki tersebut adalah Utsman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Nah, orang menyebutnya dengan Ottoman. Merujuk pada nama pendiri tersebut, nama tersebut yang pertama disebut itu Osman. Osman itu dalam bahasa Arab. Sehingga biasa Utsman yang biasa kita sebut. Nah, untuk itu yang biasa kita sebut itu Utsmani. Mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah tersebut, berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirinya kejayaan hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Nah, untuk asal-usul dinasti Utsmani, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia Utsman dan putranya Orkan. Nah, mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut pada saat itu dan berhasil membebaskan kota Bursa. Nah, namanya kota Bursa ya, pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani, ditandai dengan melemahnya kerajaan pada saat itu, kerajaan Romawi Santium di Turki Utsmani. Terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota, nah, yaitu Thessaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Dan pada tahun itu Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia tersebut di wilayah tersebut. Nah, pada saat itu langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa dalam upaya menghentikan kemajuan Turki. Terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut dengan, ada yang tahu? Nah, perang salib besar. Terakhir itu di abad pertengahan pasukan Utsmani dan berhasil memenangkan pertempuran pada tahun 1389 hingga 1402 dan melipat gandakan luas wilayah Utsmani hingga mendapat julukan apa?
Thunder atau kilat satu loh. Wilayah Utsmani pada saat itu terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel dan dikalahkan, sehingga kemudian ditawan dalam pertempuran antara oleh penguasa-penguasa yang berdarah Mongol. Bayangkan saja, yang masuk muslim yang bernama Timur Leng. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang persaudaraan untuk pertama kalinya ya, dan hingga terakhir kalinya. Dalam sejarah daulah Turki Utsmani untuk itu saling bertempur dan merebutkan kekuasaan hingga menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara. Bayangkan saja ini saudara ya, dan hingga memulihkan kembali kekuatan daulah Utsmani dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan antara pada tahun 1430 hingga 1450. Nah, itu pada masa pemulihan. Kembali lagi ke wilayah Utsmani, sebelumnya hilang dalam pertempuran antara dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran itu, pertempuran perang, kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448, putra dari Muara II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel, kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan dalam pertahanan dan abad serangan tanggal 29 Mei hingga membebaskan Konstantinopel. Kemudian mengganti nama menjadi Konstantinopel, menjadi Istanbul di kota yang dikenal sekarang bernama Istanbul. Nah, tahu kan kota Istanbul? Sekarang kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani, kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan pada saat ini. Dari berbagai etnis tua memerintah pada tahun 1453 hingga 1441, dan ketika beliau wafat digantikan oleh anaknya. Nah, namanya itu pada satu kejayaan dinasti Utsmani menaklukkan Konstantinopel menjadi penanda dahulu sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara tersebut, dan wilayahnya Mediterania Timur menjadi awal kejayaan daulah Utsmani, diantaranya abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Daulah Utsmani pada saat itu memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah. Nah, pada saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Selimah I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dan begitu Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangannya, karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan perkembangan dengan perdagangan barat tersebut antara Asia, Eropa, dan Afrika angkatan laut. Nah, pada saat itu sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya. Nah, dan sehingga menguasai perdagangan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman atau Sulaiman yang Agung, yang memerintahkan antara tahun 1520 hingga 1566. Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman
putra dari Seling I membuat dampak dan perubahan yang sangat besar pada saat itu. Nah, jadi ini saja ya kisah dari Daulah Turki Utsmani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.